Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umo Batuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Pesimpanan Batu Raya. Semoga tiada rintangan. Lokasi tempat berdirinya Pura Pesimpanan Batu Raya awalnya adalah semak belukar dan terkenal angker. Setelah sempat terkubur lama, berbagai fenomena gaib bermunculan. Hingga pada tahun 2005, pengempon pura ini memutuskan untuk membangun kembali pura ini. Lokasinya memang sedikit tersembunyi, sedikit masuk ke dalam. Persis di sebelah timur Pura Pusah di Desa Adat Tumbu. Setiap ada upacara di Sanggah Jero Mangku Sudana yang merupakan Jan Bangul di pura ini, yang rumahnya berada di sebelah cikal bakal lokasi pura ini. Beliau selalu menyaksikan api sebesar kelapa jatuh dari atas dan hilang di lokasi cikal bakal pura ini. Dan kejadian ini selalu di atas jam 12 malam. Sehingga menjadi tanda tanya besar di benak beliau. Apa sebenarnya ini? Salah satu peneliti Belanda yang terkenal, Dr. Ergoris, dalam sebuah bukunya, pernah menyebut keberadaan pura yang berlokasi di Desa Tumbu Karangasem. Dalam sebuah prasasti Tumbu bertahun Saka 1247, disebutkan ada pura bernama Pura Siwa Buddha, yang diperkirakan sudah ada sebelum Empu Kuturan datang ke Bali. Fenomena gaib terus berlanjut. Pemangku setempat Jero Mangku Sudana menuturkan, setelah mendapat petunjuk dari buku peneliti Belanda, dia mengecek langsung tempat tersebut. Jero Mangku menemukan potongan-potongan arca. Setelah dilakukan penggalian lebih dalam, ditemukan arca Linggayoni di areal tersebut. Linggayoni ini kemudian disucikan, lalu distanakan di pura ini, mepesengan ide Betara Lingsir Batu Raya. Kalau saat lungo, ide melinggih di Joli Buddha. Linggayoni ini bahkan pernah lungo diusung naik sampai ke puncak Gunung Batur. Linggih Joli Buddha ini menurut Jero Mangku Sudana ternyata memang sudah menjadi keinginan ide Betara. Tiba-tiba saja sudah ada orang yang mengaturkan Joli ke Pura Batu Raya. Semua bukti di atas adalah menunjukkan kebesaran ide Betara Lingsir Batu Raya. Setelah pelan-pelan ditindaklanjuti seluruh petunjuk niskala, tidak lama berselang, kemudian tumbuhlah pohon pule besar di areal tersebut. Jero Mangku Sudana kembali mendapatkan petunjuk kalau ada sebuah batu mustika sebesar telur angsa di bawah pohon pule. Setelah digali, ternyata memang benar ada mustika tersebut. Ketika mustika itu kena sinar matahari, ada bayangan Dewi Kuam Yin terlihat jelas di mustika itu. Kadang juga ada gambar langit biru. Petunjuk niskala terus bermunculan. Banyak akhirnya benda-benda keramat ditemukan di areal ini setiap dilakukan penggalian. Contoh lain, mata air ditemukan saat dibangun Pelinggih Sabto Petala. Mata air ini muncul begitu saja saat dilaksanakan ritual mendem pedagangan. Tiba-tiba besi yang digunakan untuk menggali terbentur benda keras. Kemudian muncul sumber air di sekitarnya. Ini menjadi sangat aneh. Konon dulu di sekitarnya tidak pernah ada tanda-tanda sumber mata air. Dengan berbagai keanehan dan banyaknya petunjuk niskala inilah akhirnya pura ini pelan-pelan dibangun kembali oleh pengemponnya. Awalnya pura ini dibangun di areal kecil, namun perlahan terus dilakukan perluasan secara bertahap. Sekarang pura ini sudah terlihat cukup megah dan luas. Fenomena tidak biasa lainnya yang terjadi di Pura Penataran Batu Raya adalah pohon gegirang yang berada di areal utama Mandala secara tiba-tiba mengeluarkan air
dari bagian akar, batang, hingga bagian daunnya juga mengeluarkan air. Peristiwa aneh ini terjadi pada tengah malam pada saat upacara piodalan di Pura Batu Raya. Kemunculan air ini cukup mengejutkan warga yang tengah melakukan persembahyangan. Usai tapakan ide dalam Sidakarya Napak Pertiwi pada tanggal 24 Juli tahun 2018. Pengembon Pura Penataran Batu Raya kembali dikejutkan fenomena aneh pada salah satu pelinggihnya di Jabapura tersebut. Saat dilaksanakan piodalan pada tahun 2019 lalu, sebuah pelinggih Arca Linggayoni yang dibangun di sisi timur pura tersebut memunculkan fenomena aneh. Beras yang dipakai sebagai sarana upacara serangkaian piodalan tumbuh dan memunculkan benih padi. Pemangku Pura Batu Raya, Jero Mangku Ketut Sudana, mengatakan fenomena beras tumbuh menjadi benih padi ini adalah yang kelima kalinya dan tempatnya berpindah-pindah. Pada akhirnya beras yang digunakan sebagai sarana mesambah-sambah tumbuh menjadi benih pada Arca Linggayoni sebelum piodalan disinep. Benih padi tersebut sekarang ditanam di areal utama Mandala, saat ini sedang berbuah dan siap untuk dipanen. Serta sebuah arca semar. Berdasarkan sejarah serta petunjuk niskala, Pura Batu Raya memiliki keterkaitan dengan Pura Kancing Gumi di Desa Adat Batu Lantang, Desa Sulangai. Dikatakan kunci untuk membuka Kancing Gumi di Pura Kancing Gumi tersimpan di Pura Batu Raya. Di Jabapura terdapat patung gajah dan papan nama dengan huruf Bali dan huruf Latin, serta di bawahnya terdapat huruf hiragana. Di Madya Mandala Pura terdapat patung Buddha yang cukup besar dalam posisi tidur. Di utama Mandala terdapat sebuah lingga yang diapit oleh patung Buddha yang tertutup. Ada pelinggih stupa Buddha mirip candi di Jawa, yang posisinya berjejer di sebelah utara pelinggih Padmasana. Di sisi timur ada Pura Taman dengan sebuah arca Linggayoni yang dikelilingi oleh arca Trini, 3 Bagawanta, yaitu Siwa, Buddha, dan Bujangga. Selesai sembahyang, sungkem pada lingga. Piodalan di Pura Batu Raya dilaksanakan setiap Anggara Kasih Uku Tambir. Bagi pemedak yang hendak tanggil dan melukat agar mengikuti alur berikut. Persembahyangan diawali dengan mengaturkan pejati di Pura Taman, di sebelah timur Pura Batu Raya. Selesai pejati dihaturkan, dilanjutkan dengan sembahyang. Kemudian pemedak memasuki ruang Sabta Petala yang masih berada di areal Pura Taman. Namun sejatinya Sabta Petala tersebut berada di bawah pelinggih stupa Buddha. Pada ruang ini terdapat Linggayoni dengan ukuran yang cukup besar. Di sini ditampung air dari sumber mata air yang berada di bawah lingga. Merupakan air yang bersumber dari Pertiwi. Kemudian air yang bersumber dari akasa jatuh pada kolam yang berada di stupa Buddha. Dialirkan secara perlahan ke Linggayoni yang ada di ruang Sabta Petala ini. Sehingga air suci yang berada di sini benar-benar merupakan perpaduan antara akasa dan Pertiwi, ayah dan ibu, bapa akasa, ibu Pertiwi. Di sini pemedak sembahyang kemudian berjalan mengitari Linggayoni menurut arah jarum jam atau Purwa Daksina sebanyak 3 kali. Kalau ingin nunas tirta untuk dibawa pulang, pemedak dapat nunas di sini.
Selanjutnya, pemedak menuju pancuran yang ada di Beji. Kemudian melukat sesuai dengan kepercayaan dan kebiasaan masing-masing. Setelah itu, pemedak dapat mengganti pakaian dengan pakaian adat kering di toilet yang sudah disediakan. Kembali ke Pura Taman untuk Nunas Tirta. Selanjutnya, pemedak menuju utama Mandala, mengaturkan pejati dan beberapa canang pada pelinggih. Setelah Jeromangku mengaturkan bandan pejati, selanjutnya Muspa dan Nunas Tirta. Terakhir, pemedak kembali melakukan sungkem pada pelinggih stupa Buddha. Selanjutnya, pemedak dados mepamit. Demikian informasi kali ini dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silahkan mampir ke Warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santi, 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 Om.